Jadi nggak boleh dikatakan bahwa ini syubhat. Ini tidak, ini wilayah ijtihad. Selagi masing-masing mengacu merujuk kepada dalil dan mampu untuk melakukan istidlal yang betul-betul benar, maka dengan sendirinya kita hormati pendapat tersebut. Terkadang dalilnya satu, cuma wajhul istidlalnya berbeda. Objek materinya sama, objek format yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Iwan dan Anwar pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran, edisi Dialog. Alhamdulillah, Ustaz Hussein sudah ada di sini, Ustaz Isa juga. Insya Allah nanti ada Ustaz Hamzah, dan tentu saja ada Atep Setiabudi dan Algi. Kita akan membahas masalah subhat dan satu lagi tasabuh mungkin yang akan nanti dibahas. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Baik, Iwan dan Nawat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Baik, kepada Ustaz Isa untuk memberikan pengantarnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami bisa kembali menemani ikhwan akhwat dalam renungan di bawah naungan Al-Qur'an. Masya Allah, dalam pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Namun ada satu kabar duka yang datang dari salah satu keluarga kita, pengurus Mi'raj News Agency, Bapak Ismet Sofyan ya. Bapak Ismet Rauf meninggal dunia pagi hari pada tanggal 5 Juni 2024. Kita doakan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah jadikan pahala atau kebaikan yang beliau lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan beliau ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tema yang akan menjadi panduan kita dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat di tengah arus informasi yang luar biasa hebat. Saat ini kita dalam satu penelitian menerima informasi dalam sehari, Ustadz, lebih banyak daripada informasi yang diterima oleh orang zaman dulu, bahkan 100 tahun yang kita terima dari media sosial, dari gadget. Apalagi bentuk informasi yang kita terima itu adalah bentuk yang sifatnya singkat-singkat. Maksimal di sosial media itu semenit, semenit setengah, paling bagus 3 menit. Di atas itu orang-orang sudah tidak lagi menyimak dengan maksimal. Di tengah arus informasi yang banyak ini, salah satu informasi yang kita terima adalah informasi yang menjadi landasan pemahaman kita terhadap agama, dan itu datang dari mana saja, siapa saja bisa
membawakannya. Nah, ada kemudian satu istilah yang menjadi batasan kita Ustadz dalam menerima informasi-informasi ini. Istilah itu adalah syubhat atau sesuatu yang diragukan antara kehalalan dan keharamannya. Bahkan syubhat ini yang biasa kita kenali istilah yang digunakan pada makanan. Istilah ini juga tertempel pada satu tokoh atau satu golongan atau satu kelompok. Dikatakan satu guru ini syubhat, jangan ke sana, atau golongan ini syubhat, jangan ikut-ikutan, dan lain sebagainya. Lantas kita perlu tahu Ustaz, apa sih sebenarnya definisi syubhat itu, yang jangan sampai kita juga masuk ke dalam kesyubhatan yang tadinya kita niatnya belajar agama, nggak taunya kita tidak mendapatkan ilmu apa-apa, malah nauzubillah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengetahui istilah syubhat ini, kita juga tidak terbatas daripada pintu ilmu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sediakan pada satu orang. Hanya saja karena tertuduh bahwa orang itu syubhat, kita jadi terhalang untuk belajar kepada orang itu. Barangkali kita bisa mempelajarinya ikhwan akhwat tentang apa definisi syubhat yang akan kita pelajari dari guru-guru kita, Ustaz Husain bin Hamid Alatas dan alhamdulillah Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanak. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian, renungan, dan dialog kita di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hamzah bin Atas Alatas, begitu pula bersama Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, ditemani Atep Setiabudi Algi dan ikhwan yang bekerja di studio. Dialog kita ya pada pagi hari ini di seputar kata syubhat. Apa yang dimaksudkan dengan syubhat? Kalau kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya telah menjelaskan maksud dan makna dari syubhat tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan baik oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kita bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal jelas, gamblang. Allah menciptakan apa yang di bumi ini untuk kita semua. Penggunaan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhannya. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas, karena yang haram disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara jelas dalam Al-Qur'an. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi yang diharamkan tidak banyak sebetulnya. Sedangkan yang dihalalkan begitu banyak. Ada yang dihalalkan untuk kita jadikan sebagai pangan, seperti hewan-hewan ternak. Ya. Ada yang dihalalkan sebagai obat-obatan, bukan sebagai konsumsi makanan. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kita, di samping pemanfaatannya sebagai kendaraan, seperti onta. Ya. Kemudian kuda juga, ya.
kita lihat di samping dimanfaatkan untuk kendaraan juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk dikonsumsi dagingnya, diminum susunya. Ada juga yang sebagai penjaga seperti anjing ya, yang menjadi teman yang baik bagi manusia, sebagai penjaga ternak, sebagai penjaga rumah, sebagai juga wasilah untuk berburu. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Dan pada zaman Nabi, ya, anjing itu bukan merupakan hewan yang jauh dari manusia. Ashabul Kahfi pun didampingi oleh anjing. Tapi kita di sini banyak berlebihan, ya, menunjukkan sikap yang begitu betul-betul apa? Menjauh dari anjing, padahal pada tahun 70-an kota Mekah itu penuh dengan anjing. Tidak ada orang yang mengganggu sama sekali. Jadi yang halal begitu banyak, yang haram jelas, ya. Tidak rumit. Kemudian wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram ini terdapat hal-hal yang mushtabihat. Atau yang sering kita gunakan kata syubhat. Apa yang dimaksudkan dengan syubhat atau kata mushtabihat? Sebetulnya maknanya jelas. Dikatakan syubhat karena yushbih al-halal min janib wa yushbih al-haram min janibin akhar. Dari satu sisi dilihat dia serupa dengan yang haram. Di sisi yang lain serupa dengan yang apa? Yang halal. Saya ambil contoh sederhana. Semua orang sepakat bahwasannya unggas ya, seperti ayam ya, dan lain sebagainya ini merupakan hewan yang Allah halalkan buat kita. Betul tidak? Tetapi di saat dia diberikan makanan, pangan-pangan yang mengandung unsur-unsur yang haram, maka dengan sendirinya apa? Ayam yang tadinya halal, karena mengkonsumsi barang-barang yang haram, dia akan berubah menjadi apa? Haram. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu hal ini. Sebagai contoh, kita dengar akhir-akhir ini, sebagian perusahaan memproduksi pangan yang dimakan oleh ayam, yang dimakan juga oleh sapi, ya, dan lain-lainnya. Pangan tersebut dicampur dengan apa? Daging babi. Bercampur juga dengan darah babi. Bercampur juga dengan tulang babi. Hingga ketika kasus ini diajukan ke MUI, MUI menyatakan bahwa ini haram hukumnya dan tidak halal. Jadi seandainya kita berbelanja untuk membeli ayam, kita harus pastikan ayam tersebut bukan tumbuh dari apa? Dari barang-barang yang haram. Karena kita tahu barang yang haram kalau masuk ke dalam tubuh kita ini akan membuka jalan bagi syaitan untuk masuk. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi dari yang halal, maksudnya yang tidak termasuk dari yang haram, thayyiba juga yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Lalu Allah jelaskan bagaimana dampak dari apa yang diharamkan Allah. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya dampak dari makanan yang haram ini, syaitan akan menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan yang buruk. Yang tadinya jujur, rapi, tidak korupsi, karena makan barang haram berubah jadi koruptor. Wal fahsya, yang tadi tidak suka berzina, terjerumus dalam perzinaan. Kemudian wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan yang paling berbahaya, mendorong orang untuk berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Artinya, berbicara mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dasar kebenaran. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa dosa manusia pertama adalah apa? Makan yang diharamkan Allah. Itu yang dilakukan oleh kakek nenek kita. Allah berfirman mengisahkan kisah Nabi Allah Adam dalam suratul Baqarah, dalam suratul Araf.
Lalu setelah itu mengingatkan kita untuk tidak terjerumus sebagaimana yang dialami oleh kakek dan nenek kita. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kalian diperdayakan, digelincirkan oleh syaitan sebagaimana dia berhasil mengeluarkan kakek dan nenek kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dengan memakan apa yang diharamkan Allah, syaitan melucuti mereka dari pakaian yang menutupi aurat mereka. Liyuriyahuma sawatihima, untuk menunjukkan di hadapan mereka aurat mereka. Begitu seorang melihat auratnya dengan sendirinya, beda dengan dia dalam keadaan sopan, tertutup, terjaga kesuciannya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan menyaksikan kalian, melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak mampu melihat mereka. Sampai Nabi mengatakan dia mengalir bersama darah kalian, mengirimkan bisikan-bisikannya. Kalau seorang menjaga kebersihan hidupnya, makanannya, syaitan tidak mampu sama sekali untuk menggelincirkan dia. Wa idza fa'alu fa inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Dan kami jadikan syaitan sebagai wali-wali, teman kerjasama bagi orang yang tidak beriman. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan bahwasanya kami jumpai orang tua kami melakukan hal ini, enggak ada apa-apa. Dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Lalu Allah jawab, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan orang, tidak pernah memerintahkan orang berbuat keji. Apa kalian berani berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu? Terjadinya semua ini berawal dari makanan yang diharamkan, dikonsumsi, akhirnya mengubah apa? Perilakunya, kepribadiannya. Saya tahu seorang yang tadinya begitu baik, tanggung jawab terhadap anaknya, istrinya, hidup dalam keadaan lurus. Berapa tahun berlangsung, subhanallah satu hari, rupanya karena ekonomi sulit, dia bekerja di satu usaha yang bercampur dengan yang haram. Subhanallah, semenjak saat itu sikapnya pada keluarganya berubah. Yang tadinya tidak suka berzina, mulai dia berzina. Yang tadinya tidak suka hidup dalam dunia malam, mulai hidup dalam dunia malam. Yang tadi tidak mendekati apa yang diharamkan dari minuman, dia mulai lakukan. Istrinya bertanya, kenapa Ustaz? Saya tanya, bagaimana usahanya sekarang? Dia ceritakan, nah itu penyebabnya. Orang kalau tidak menjaga makanannya, maka dengan mudah syaitan akan mengendalikan dirinya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar saya diterima doanya. Rasulullah mengatakan, atib mat'amaka wa masyrabaka takun mustajabad doa. Bersihkan makanan minummu, kamu akan dikabulkan doa. Nah, makan yang haram ini menjadi penghalang kita untuk apa? Mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah terangkan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Dari satu sisi mirip yang halal, di sisi yang lain mirip yang haram. Nah, orang di saat berhadapan syubhat semacam ini, seperti tadi, katakan ayam boiler, ayam itu halal. Tapi kemungkinan kemasukan barang-barang haram, kita hanya menikmati sesaat, tapi akibatnya fatal buat diri kita, keluarga kita, makan dari makanan ya, yang bercampur dengan apa yang diharamkan Allah. Daging babi, darah babi, tulang babi, ini akan merusak mental kita. Dan banyak ya, obat-obatan juga yang dicurigai mengandung unsur yang haram. Kalau kita pergi ke toko-toko, ya, kita juga curiga apa? Bahwa makanan-makanan yang dijual ini ya, tidak terjamin kehalalannya. Atau katakan kita makan sebagai contoh McDonald, Kentucky. Ayamnya halal, tapi kira-kira ayam tersebut
pangan yang diberikan bagaimana? Kemudian penyembelihannya bagaimana? Karena yang memiliki kan bukan orang Islam. Kira-kira bagaimana masalah penyembelihannya? Padahal Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkari smullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Ini perbuatan fasik. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Setan-setan ini berusaha mengirimkan wahyunya, bisikan-bisikannya kepada sekutu-sekutu untuk mendebat kalian, memberikan alasan pembenaran. Kalau kalian taati mereka, kalian akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi bisa saja makanan tersebut pada saat penyembelihannya tidak disebutkan nama Allah. Kemudian pangan juga yang diberikan kepada hewan ternak tersebut bercampur dengan yang haram. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kalau ingin menjaga agama kita, jangan dekati makanan seperti ini. Hendaknya orang-orang Islam, mereka bisa membuka peternakan dengan pangan yang halal hingga kita tahu pertumbuhan ayam tersebut. Lalu membuka juga outlet-outlet seperti katakan McDonald, Kentucky dengan nama-nama yang Islami di bawah pengawasan yang ketat hingga apa? Pada saat penyembelihannya pun disebutkan nama Allah. Itu yang seharusnya dilakukan orang Islam. Tapi orang Islam di negeri kita ini terlalu gampangan. Di Singapura orang Islam masih lebih menjaga. Di Malaysia apalagi. Tapi di Indonesia jarak antara yang halal sama yang haram ini amat dempet sekali. Hampir dikatakan tidak ada yang syubhat di tengah-tengahnya, terlalu dempet, terlalu rapat. Oleh karena itu, tidak heran kalau lahir para koruptor, lahir juga orang-orang yang sama sekali tidak menjaga agamanya, hidup bersama hawa nafsu, larut juga bersama gaya hidup yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya syubhat, tapi terjerumus dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata syubhat itu maksudnya yushbih al-halal min janib wa yushbih al-haram min janib. Innal halala bainun wal haramu bainun. Kemudian wa bainahuma umurun mushtabihat. Setelah itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu. Hanya sedikit orang yang tahu. Betul enggak? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mendekati yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, berarti dia telah betul-betul menjaga kebersihan agamanya dan kehormatannya. Dikaitkan dengan kehormatan karena makan yang haram bisa merusak kehormatan kita. Kemudian setelah itu waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang kalau terjerumus dalam syubhat, ujung-ujungnya akan terjerumus dalam yang haram. Seharusnya daerah syubhatnya daerah merah. Jangan didekati. Betul enggak? Karra'i yar'a haulal hima. Bagikan seorang penggembala ya, yang menggembala di daerah apa? Yang dekat dengan apa-apa yang masuk daerah terlarang. Dekat. Dia menggembala ternaknya dekat. Subhanallah. Karena terlalu dekat, gembalanya keluar dari jalur masuk ke wilayah orang lain. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Hampir-hampir saja terjerumus dalamnya. Dikata hampir maksudnya dekat sekali untuk terjerumus dalam apa? Memasuki wilayah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima wa himallahi maharimu. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu punya daerah terlarang. Ketahuilah, wilayah terlarang Allah Ta'ala adalah apa-apa yang diharamkan. Jadi jangan sepelekan apa yang diharamkan. Itu merupakan daerah terlarang. Kalau kita jauhi, Allah akan betul-betul memuliakan kita. Bahkan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita biasa main di tempat syubhat, memasuki wilayah yang haram, maka kehormatan kita akan jatuh, agama kita juga akan rusak. Kemudian, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Perhatikan, ini penting sekali untuk kita fahami. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat apa? Terdapat segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging tersebut sehat, maka seluruh tubuh juga akan sehat. Salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu,
jasad seluruhnya akan mengalami kerusakan. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya dia apa? Bukan hati. Secara anatomi al-qalb jantung. Karena bicara mengenai jasad kan? Kalau jantung sehat, tubuh sehat. Tapi kalau jantung ada gangguan, baik pompa jantungnya atau ada penyempitan pada pembuluh darahnya, itu efeknya langsung dirasakan. Karena sebagian anggota tubuh kita tidak mendapatkan suplai darah atau tersendat-sendat. Betul tidak? Begitu juga sebagaimana jantung perannya begitu vital bagi tubuh manusia. Nah, jantung hati atau jiwa manusia ini ya, berpengaruh terhadap perilaku orang. Yang jiwanya baik, perilakunya baik. Yang jiwanya buruk, walaupun bersumpah-sumpah saya punya hati baik, perbuatannya akan menunjukkan apakah dia betul-betul baik ataukah tidak baik. Perasaan letaknya di mana? Di jantung? Kan markasul masyair di sini. Di jantung itu tadi. Jantung ini punya keunikan pada saat orang, ya, pada saat orang gelisah atau bahagia, terasa nggak di jantungnya? Rasa. Gimana debar-debarnya? Ini dalam bahasa Arab namanya fuad. Kita kan tahu ya, semua informasi yang masuk ya, masuk kemana? Masuk semuanya ke benak kita semua. Kemudian diprosesnya. Ini dalam otak kita ada apa? Ada betul-betul bisa dikatakan sebuah markas dalam melakukan penelitian, prosesnya, hingga menghasilkan apa? Menghasilkan betul-betul maklumat-maklumat ya, yang diterima oleh apa? Oleh pemiliknya. Nah, di saat maklumat masuk, hati kita yang menentukan mana yang kita pilih. Kita tahu ini benar, ini baik, tapi nggak sejalan dengan nafsu kita. Kita tahu bahwa ini buruk, tidak benar, tapi sejalan dengan nafsu kita. Di situ kita menentukan pilihan kita. Jadi yang menentukan pilihan bukan ini. Nah, pada saat di hari kemudian nanti yang akan dipanggil juga apa? Jiwa kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Begitu juga laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Betul enggak? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin. Jadi jiwa yang bertanggung jawab, sedangkan tubuh hanya pakaian. Jadi sebagaimana jantung, ya, jantung ini menentukan sehatnya tubuh kita, begitu juga jantung hati kita atau jiwa kita menentukan sehat dan sakitnya perilaku kita. Apabila jantung sehat, maka perilaku kita akan baik. Jantung kita sakit, jantung hati, jiwa kita sakit, perilaku kita juga akan sakit. Nah, sakit diungkapkan dalam perbuatan-perbuatan buruk. Sehat diungkapkan dalam perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Dan petunjuk Allah dan para Rasul membimbing manusia bagaimana untuk berjalan di atas kebenaran. Jadi dalam hal ini, Rasulullah terangkan di sini bahwa setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia sehat, tubuhnya akan sehat. Kalau dia rusak, tubuhnya juga akan rusak. Ini mengisyaratkan pada kita bahwasannya apa? Tubuh kita ini, ya, tubuh kita, ya, yang kemasukan barang-barang yang haram itu berpengaruh pada jiwa kita. Berpengaruh pada jiwa kita. Tapi makanan yang halal, yang thayyib, yang disebutkan nama Allah, itu merupakan makanan yang menyehatkan tubuh kita, begitu juga jiwa kita. Karena jiwa kita berdiam dalam tubuh, maka yang berpengaruh pada tubuh juga berpengaruh pada jiwa kita. Betul tidak? Seperti kenikmatan yang dirasakan tubuh, jiwa menikmatinya. Penderitaan pun demikian. Jadi kita jaga kebersihan hati kita dengan makanan yang halal, yang thayyib, begitu juga perbuatan yang halal dan thayyib untuk menjaga agama kita, kehormatan kita. Tapi kita berada di wilayah syubhat akan menjerumuskan kita ke dalam daerah terlarang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga makanan kita. Jaga juga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang ada kemungkinan dia di satu sisi halal, di sisi yang lain haram. Sebagai contoh, banyak orang berdalih bahwa rokok itu makruh. Katakan saya tidak mau menggunakan hal yang berat. Katakan dia masuk wilayah syubhat. Dia merusak tubuh kita, menghambur-hamburkan harta kita, kaum muslimin yang kalau digunakan untuk kesejahteraan umat, dia akan memberikan manfaat.
Di samping dia merusak, kemudian juga melakukan pemborosan, ya. Betul tidak? Kemudian menimbulkan kezaliman. Asap yang keluar. Itu lebih banyak menuju ke arah yang haram. Tapi manusia berusaha untuk mencari jalan agar dia dapat menyalurkan syahwatnya dalam bidang tersebut. Kemudian perhatikan juga dalam acara perkawinan. Acara perkawinan kan merupakan acara yang baik. Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan. Tapi dalam acara-acara perkawinan, bukan hanya hal yang syubhat, yang haram pun masuk. Betul tidak? Yang haram pun masuk. Bukan lagi menyerupai gaya hidup orang yang beriman, tapi menyerupai gaya hidup orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu Allah berfirman dalam kitabnya, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan dia mengikuti gaya hidup orang yang tidak beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia, ya, menempuh mengikuti apa yang dilakukan sesuai dengan pilihan dia, tapi wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kita lihat pada saat ini kaum muslimin dalam acara perkawinan mereka banyak yang menyerupai orang-orang kafir dan gaya hidup mereka. Betul tidak? Nah, kalau Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, ya, maka Allah masukkan bersama mereka. Nah, mereka yang mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman dalam acara perkawinan, dari pemborosannya, dari pakaiannya, kemudian ikhtilat antara laki-laki dan perempuannya, maka dengan sendirinya Allah akan kumpulkan bersama orang kafir dan mereka akan dipisahkan dari Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berbuat kejahatan durhaka ini, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Jadi Allah bukan melihat manusia, ya, dari penampilannya, dari nasabnya, dari kedudukannya, tapi dari apa? Dari betul-betul bagaimana kepribadian dan gaya hidupnya. Innallaha la yanzuru ila isamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi dengan sendirinya kata syubhat, ya, menggambarkan sesuatu yang mirip dengan yang halal, mirip dengan yang haram, orang yang beriman akan menjaga dirinya untuk tidak mendekati syubhat, apalagi yang haram. Jadi hendaknya dalam soal makanan kita menjaga diri kita, kalau bisa kita makan dari sajian-sajian yang disajikan oleh orang-orang yang beriman, dan ajak para peternak kita untuk betul-betul apa? Mereka menghasilkan ternak yang halal. Dari mulai pangan dan lain sebagainya. Dan kalau perlu ada lembaga keuangan yang membantu orang Islam. Memberikan bantuan pangan. Sebagai pinjaman, nanti begitu terjual, mereka membayar pangannya. Jadi ada koperasi memberikan bantuan pangan, jangan pangan-pangan yang datang dari orang-orang di luar Islam, kita nggak tahu dari mana asalnya. Karena sekarang terjadi, banyak peternak-peternak kita ini, karena berat membeli pangan, diberikan pangan, tapi dengan syarat nanti waktu mereka jual apa? Jadi bibit diberikan, pangan diberikan, tapi wajib menjual kepada mereka dengan harga yang dipatok oleh mereka. Jadi kata syubhat merupakan sesuatu yang menyerupai yang halal dan yang haram. Maka untuk berhati-hati kita hindari, kecuali kalau saat darurat. Karena orang begitu mendekati yang syubhat bisa terjerumus dalam apa yang diharamkan Allah. Padahal yang diharamkan Allah merupakan daerah terlarang. Kita wajib jaga kehormatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Sedangkan menyerupai satu kaum atau menyerupai orang-orang kafir dalam kehidupan mereka, dengan sendirinya akan membuat kita berkumpul bersama mereka. Tapi penyerupaan di sini bukan dari segi apa? Katakan pendidikan, mereka maju dalam bidang sains, kita pelajari juga, itu bukan bahagian dari tasyabuh, tapi dari pakaian, gaya pakaian mereka yang diharamkan Allah. Gaya pakaian mereka yang diharamkan Allah, gaya hidup mereka yang diharamkan Allah. Kita kan lihat bagaimana sekarang bertebaran di negara kita ini. Bahkan di Saudi Arabia mengadakan juga, Saudi akan ikut dalam perlombaan Miss Universe, perlombaan bikini. Ini jelas-jelasan, ya. Mereka bukan hanya mengikuti gaya hidup orang kafir, tapi mereka telah menjerumuskan diri mereka dalam kekafiran. Padahal negara tersebut terdapat 2 tanah suci. Ini pelecehan terhadap agama, ya.
Dan juga ini betul-betul merupakan perbuatan-perbuatan yang amat dimurkai Allah dan mengundang azabnya. Adapun kalau kita berjumpa dalam bersama saudara kita yang berbeda pendapat, tidak menyangkut masalah-masalah yang haram, kita harus berbaik sangka padanya. Dan jangan sekali-kali kita beranggapan pendapat kita, ijtihad kita itu yang hak dan lainnya batil. Pendapat kita bisa benar, bisa salah. Pendapat orang lain di mata kita salah, bisa saja benar. Nah, sekarang banyak orang menggunakan kata syubhat untuk menyerang kelompok yang lain. Nah, orang-orang yang ingin yakin kebenarannya, yang berjalan dengan Al-Quran, di bawah bimbingan Al-Quran, dan mengikuti sunnah Nabi kita yang merupakan terjemahan hidup dari Al-Quran, dialah orang yang dalam kebenaran. Tapi yang gembar-gembor menyerang kelompok lain, syubhat atau bid'ah, bertentangan dengan Quran, sebetulnya mereka adalah du'atus syayatin. Da'i syaitan yang ingin mengajak manusia meninggalkan petunjuk Allah dalam kitabnya dan manhaj Nabi kita Muhammad SAW, menimbulkan kekacauan, kemudian menghambat juga, menghalang-halangi orang yang ingin berjuang membela saudara mereka di Palestina, malah berpangkulan, berpelukan dengan musuh-musuh Islam. Sedangkan orang di luar Islam, mereka betul-betul turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh rakyat Palestina, sedangkan para pemimpin Arab dan ulama-ulama mereka menghalang-halangi orang untuk berjihad di jalan Allah. Ini sebetulnya merupakan merupakan fitnah besar pada saat ini. Kita tidak ingin sama sekali umat Islam menebarkan kecurigaan di antara sama kaum muslimin, tapi kita ingin membangun hubungan yang harmoni. Oleh karena itu waspadai kaum khawarij, new khawarij ini sekarang yang ada, yang menyebarkan fitnah, isu pertentangan, perpecahan agama, hanya sekedar jenggot, jidat hitam, celana cingkrang. Agama bukan lagi pedoman hidup yang mengatur hidup kita sesuai dengan keridhaan Allah, menuju Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhil Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah mendapatkan penjelasan yang panjang lebar dari guru kita tentang syubhat. Arti sesuatu yang orang awam tidak tahu apakah itu halal atau haram. Syubhat artinya mutasyabih, yang nampaknya bisa menyerupai itu ada sama dengan yang halal atau bisa juga dengan yang haram. Jadi maksudnya di sini yang samar begitu. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kalau kita kembali kepada metode Al-Quranul Karim di dalam menerangkan apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram, dan ini kalau diikuti oleh orang-orang yang berwenang di dalam menerangkan kepada masyarakat yang awam, niscaya mereka tidak akan terjerumus ke dalam syubhat atau ke dalam kebingungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Husin, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kakek kita Adam dan Hawa di surga. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bolehkan kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk memakan apa saja yang ada di sana. Jadi yang halal itu banyak, ya. Yang diharamkan hanya satu,
Ya, ini sebagai gambaran, ya, sebab ini sebelum Nabi Allah Adam ya diturunkan ke dunia. Ya, Nabi Adam diberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti ya, di dunia secara real. Jadi secara maksudnya implementatif, secara praktek, secara apa yang akan diarungi oleh umat manusia, ya, anak cucu Nabi Adam, mirip dengan miniatur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam di surga. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, kepada Nabi Adam supaya makan saja apa saja yang ada di sana, ya, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Ya, misalnya dalam surah Al-A'raf tadi, wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasangan kamu di surga dan makanlah segala sesuatu yang kamu sukai. Ya. Tapi hanya satu yang dilarang, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Begitu juga ya, realitasnya ketika manusia di dunia ini tercermin di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kita diperintahkan untuk kita diberikan, diperbolehkan makan segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita diperintahkan untuk makan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada kita, ya, yang halal dan yang thayyib, ya, yang halal dan yang thayyib. Jadi bukan saja halal, ya, tapi juga harus thayyib. Terkadang makanan itu haram, makanan itu halal tapi nggak thayyib bagi seseorang. Maka itu juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, larang bagi kita. Artinya tidak dibilang haram, ya, tapi itu dibilang tidak thayyib. Ya. Kalau halal pasti lawannya halal. Halal lawannya haram. Kalau thayyib ghairu thayyib. Tapi itu juga berdampak buruk bagi manusia tersebut. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya. Kemudian Allah terangkan di sini, ya, yang haram itu apa? Innama. Tapi kalau yang halal tadi kan halalan thayyibah, enggak dirinci. Tapi kalau yang haram dirinci di sini. Ya, sama seperti tadi Nabi Allah Adam diperintahkan makan apa saja, tapi yang diharamkan dijelaskan oleh Allah. Nah, di sini Allah pun metodenya sama, menerangkan seperti ini. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini ada tuh hasrin, ada innama. Jadi Allah batasi di sini. Yang diharamkan itu kepada kalian adalah ya, al-maitah, bangkai, ad-dam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Ya, arti babi di sini semuanya yang menyangkut dengan babi itu. Ini tiga hal ini yang disebut ya, sebagai haram secara zati. Arti zatnya haram. Artinya haram secara zati, ya diolah bagaimanapun jadi haram itu. Ya, ini yang tiga hal ini ya diharamkan secara zati. Kemudian yang satu, wama uhilla li ghairillah, apa yang ya ketika menyembelihnya itu tidak menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama yang lain atau disembelih dengan tujuan-tujuan lain seperti itu. Nah, ini tidak haram.
ini tidak halal, ini haram. Dan secara maknawi. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya innahu la fisq. Itu adalah perbuatan yang menyimpang. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu la fisq. Dan janganlah kalian makan ya, dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya, ketika menyembelihnya enggak disebut nama Allah. Tadi juga sudah disinggung ya. Jadi bagaimana ya, kita benar-benar harus berhati-hati dari hal-hal seperti ini. Ya kan kita nggak tahu itu disembelihnya dengan nama Allah atau tidak, dengan baca bismillah atau tidak, itu kan jadi syubhat kan seperti itu. Itulah yang perlu dihindari karena takutnya kepada sini. Jadi yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang haram ya itu dibagi tadi ya, sedikit yang haram sebenarnya. Jadi ada haramnya secara dzati, ada haram secara ma'nawi. Akan tetapi kita tahu syaitan itu akan selalu ya, ingin memperdaya manusia. Kita mungkin tidak terjerumus langsung kepada makan yang tadi maitah, dam, lahmal khinzir atau wa ma uhilla li ghairillah. Kalau kita tahu seperti itu kan kita menghindari seperti itu. Tapi ya, nah ini yang kita harus pahami bagaimana syaitan ya, biasanya syaitan berkolaborasi, syaitan jin dengan syaitan manusia itu bekerja sama ya untuk menyesatkan manusia. Nah inilah yang tadi ya langsungnya nggak di apa babinya nggak langsung kita makan, kita nggak mau, pasti seorang muslim nggak mau makan itu. Tapi bagaimana dicari cara ya, makanan-makanannya itu diolah dari sesuatu atau pakaian atau kosmetik atau apa saja dicari dari bahan-bahan yang berasal dari babi. Karena ini babi ini unik ya, segala anggota tubuhnya ini bisa dimanfaatkan. Dan ini kenapa dulu orang bilang katanya kita diharamkan makan daging babi karena mengandung cacing pita. Ini salah satu saja. Sebenarnya intinya adalah ini adalah keharaman bukan karena itu. Ya, nanti orang bilang lagi kan, oh saya makan nggak apa-apa daging pita, saya masak dengan suhu tertentu mati semuanya seperti itu. Bukan karena itu, ini adalah diharamkan oleh Allah secara dzati. Dan ini adalah buat ujian sama seperti Nabi Adam tadi. Kenapa? Ya, diperintahkan makan berbagai hal yang dihalalkan, tapi hanya satu yang diharamkan. Ini sebagai ujian buat manusia, ujian buat kita. Justru ujian dari sini, bagaimana ya, ujiannya segala sesuatu yang dari babi ini begitu cocok dengan manusia gitu. Ya, sehingga ada misalnya serum atau enzim atau misalnya vaksin yang murah ya justru yang dari babi itu. Ini adalah ujian sebenarnya buat manusia, seperti Nabi Adam diuji dengan tidak boleh memakan satu pohon yang dilarang tadi. Nah inilah oleh karena itu alangkah eloknya kalau orang-orang yang berwenang, para umara dengan bekerja dengan ulama menerangkan hal ini. Jadi metode Al-Quran bukan seluruhnya dilabelin ini semuanya halal, ini halal, ini halal. Yang halal itu banyak sehingga dikomersialkan sampai kulkas pun dilabelkan ini halal. Enggak seperti itu. Harus kalau kita metode Al-Quran seperti yang di luar negeri disebutkan, barang ini mengandung babi. Ini yang harus ditentukan, yang haramnya yang ditentukan. Jadi nggak terlalu repot banyak. Terkadang kalau label halal ini, haram ini, seorang muslim yang taat, yang bersih, dia berdagang dengan ekonomi yang kecil seperti itu, ya, tapi barangnya, produknya yang dia keluarkan ini sudah pasti halal seperti itu karena bahan-bahan yang halal, dia misalnya dari hewan dia sembelih dengan cara yang halal. Akan tetapi ketika dia mau
pasarkan, orang nggak mau karena nggak ada label halal. Padahal itu sudah halal. Seharusnya, ya. Jadi yang dilabelin itu mana yang ada yang haramnya itu yang dilabelin supaya kita bisa menghindari. Selain itu, jadi memberikan kemudahan mana bagi kita itu yang halal, yang selain yang dilabeli haram kita akan tahu itu adalah halal seperti itu. Ini harusnya seperti ini. Jadi tidak merepotkan tadi seperti itu. Ya, misalnya pengusaha-pengusaha kecil yang ingin agar supaya produknya ini bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin bingung, karena ini belum ada label halalnya. Padahal si pengusaha muslim itu mau membuat label halal ini, mendapatkan sertifikat halal, perlu mengeluarkan biaya misalnya seperti itu. Ya, sedangkan dia belum mendapatkan bisa mempunyai modal untuk itu. Nah, ini artinya seharusnya bagi orang yang mengerti, gunakanlah metode Al-Quran agar supaya bisa menjadi jelas mana yang halal, mana yang haram, sehingga kaum muslimin, terutama al-awam tadi, bisa benar-benar menghindar dari segala sesuatu yang akan menjerumuskan dia kepada yang haram tadi. Ya, karena itu adalah termasuk jerat-jerat syaitan. Jadi, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari dari yang syubhat tadi, dia telah memelihara kebersihan agama dan dirinya. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan jazaa Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah atas penjelasannya. Nah, Ustaz, mengenai halal haram dan syubhat ini, kita belum membahas lagi tentang syubhat dalam hal kita memahami agama kita, menerima arus informasi. Nah, bagaimana Ustaz? Syubhat apakah bisa dikaitkan dengan satu tokoh atau kelompok atau bagaimana? Begini ya, kita harus pahami perbedaan di antara syariah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah yang disepakati, dengan pendapat dan ijtihad seorang. Kalau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari Rasulnya, disepakati dalam hal ini, maka wajib atas kita mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana keterangan Al-Quran pun, kitab suci yang diturunkan tidak terdapat kebengkokan, tidak terdapat keraguan, dan dia petunjuk untuk umat manusia. Walaupun kita belum memahami hikmah di balik ketetapan Allah, kita terima dengan hati lapang karena ini kembali kepada ilmu Allah. Dan dia pencipta kita yang lebih menyayangi kita dibandingkan diri sendiri. Masa kita ragu terhadap apa yang datang dari Allah? Begitu juga yang datang dari Rasulnya. Secara pasti bukan merupakan riwayat yang bisa saja salah dan bisa juga benar. Maka apabila terjadi pada wilayah dan daerah yang dinamakan daerah yang ijtihad, yang merupakan daerah ijtihad yang tidak terdapat dalam hal ini nas yang tegas. Seorang mujtahid dengan pendapat itu tidak boleh mengatakan pendapat dia yang hak dan yang lain batil. Oleh karena itu sahabat Nabi berbeda pendapat. Ada madhab Ibnu Abbas, ada juga madhabnya Ibnu Umar, ada madhab Umar, ada madhab Ubay bin Ka'ab. Nah, pada saat mereka ditanya dalam satu masalah, mereka menjawab sesuai dengan pemahaman mereka pada hal-hal yang tidak terdapat nasnya. Adapun yang terdapat nasnya, dengan sendirinya semua pasti sama kesimpulannya. Nah, daerah ijtihad ini dinamakan fikih. Fikih. Yang kembali kepada ijtihad ulama. Sedangkan daerah yang disepakati itu merupakan daerah syariat, merupakan wilayah dan daerah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya tidak mungkin terjadi syubhat, terjadi ikhtilaf pada apa-apa yang pasti dari Allah. Nggak ada orang yang meragukan akan kewajiban sholat 5 kali 1 hari, kewajiban siam Ramadan, ya,
kewajiban juga dalam melakukan ibadah haji, mengeluarkan zakat. Tapi berkaitan dengan ru'yat hilal, walaupun Ramadannya ya disebutkan tanda-tandanya, tapi dalam menentukan masuknya Ramadan terjadi ijtihad. Satu kembali kepada hisab, satu kembali kepada ru'yah. Yang kembali kepada hisab, mereka mengatakan bahwa hitungan manusia banyak lebih tepat dibandingkan dengan pandangan mata biasa. Bahkan bukan hanya siam Ramadan. Jadwal sholat yang dilakukan setiap orang saat ini bukan kembali kepada ru'yah, kembali kepada hisab, betul nggak? Sebagai contoh, kalau dulu zaman kita di pesantren, mereka kalau ingin mengetahui waktu zuhur ada jam matahari. Jam matahari. Begitu jam matahari menunjukkan zawal, langsung kumandang adzan. Nanti pada saat asar juga mereka melihat jam matahari. Pada saat matahari setinggi hari tombak, mereka kumandangkan adzan. Kalau sekarang orang nggak menggunakan lagi jam matahari. Betul nggak? Bahkan yang tahu menggunakannya sedikit. Orang menggunakan jadwal sholat. 1 hari 5 kali itu bergantung pada hisab, bukan bergantung kepada ru'yah. Jadi sebetulnya orang yang menganut atau mengacu kepada ru'yah, sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya mengamalkan apa? Mengamalkan hisab. Jadi, dalam perbedaan semacam ini, orang tidak boleh sama sekali apa? Mokong mengatakan pendapatnya hak, yang lain batil. Karena ini kembali kepada hal-hal yang bersifat ijtihad. Jadi dalam hal ini, kita harus bedakan mana daerah dan wilayah ijtihad, mana wilayah tasyri' ilahi ya, yang disepakati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya yakin Abu Bakar dibandingkan bin Baz, ya, dibandingkan Ibnu Taimiyah, dibandingkan Muhammad bin Abdul Wahab, mereka lebih tahu ya, tentang sunnah Nabi kita, lebih tahu tentang bagaimana apa Nabi kita mengambil hukum. Abu Bakar di saat dia berhadapan dengan kasus yang tidak pernah dialami Rasul dan tidak terdapat nasnya, langsung dia berijtihad. Tapi sebelum bertanya, ada nggak di antara kalian yang pernah menyaksikan Rasul memutuskan dalam masalah ini? Kalau seorang mengatakan ada, mana saksinya? Harus 2 orang saksi dihadirkan. Kalau tidak bakal diterima. Kalau kita kan walaupun hadis yang meragukan dan ahad kita terima, Abu Bakar tidak akan menerima. Padahal ini zaman sahabat, apalagi zaman di belakang sahabat. Kalau mampu menghadirkan saksi dan disumpah, ya, kan ini berkaitan dengan agama Allah, baru diterima. Kalau tidak, dia mengatakan ajtahidu ra'i, saya berijtihad, ya, merujuk kepada kitab Allah, kepada garis besar, ya, adillah syariah dan pengalamannya bersama Rasul. Lalu dia mengatakan, ini merupakan pendapatku. In kana shawaban faminallah. Kalau benar dari Allah. Wa in kana khata'an faminni wa minasyaitan. Kalau salah kembali kepada saya dan syaitan. Nah, kalau ada perbedaan lagi sahabat yang lain, dengan sendirinya tidak boleh kita kecam yang lain karena ijtihad Abu Bakar, kita kecam Abu Bakar karena ijtihad yang lain. Tidak, ini masalah ijtihad. Betul enggak? Jadi nggak boleh dikatakan bahwa ini syubhat. Ini tidak, ini wilayah ijtihad. Selagi masing-masing mengacu merujuk kepada dalil dan mampu untuk melakukan istidlal yang betul-betul benar, maka dengan sendirinya kita hormati pendapat tersebut. Terkadang dalilnya satu, cuma wajhul istidlalnya berbeda. Objek materinya sama, objek format yang berbeda. Nah, di sini juga kita hargai, contohnya faman syahida minkumus syahra. Ada yang mengatakan syahida dengan mata, ada yang mengatakan bahwa syahida itu digunakan untuk kesaksian ilmu. Karena kalau mata dalam bahasa Arab syahada yusyahidu musyahadatan. Nah, ini kan 2 pendapat. Betul enggak? Kita hargai orang yang mengatakan syahida dengan mata. Kita juga menghargai orang yang menggunakan kata syahida itu untuk kesaksian yang sifatnya ilmu. Sebagai contoh, syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kesaksian dia bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan melihat matanya? Kan tidak. Tapi kesaksian ilmu kan? Dan keyakinan bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah
dan keyakinan ilmu juga bahwa Muhammad Rasulullah. Karena kalau hanya melihat Nabi Muhammad nggak cukup, tapi memperhatikan bagaimana yang disampaikan Rasul sampai muncul keyakinan dan kesaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi perbedaan dalam memahami nas itu namanya wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'yi shawabun. Pendapat saya shawab, artinya menurut saya benar. Yahtamil khata', tapi bisa saja salah. Wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain, khata'un indi, menurut saya meleset. Tapi yahtamil shawab, bisa saja dia apa? Benar. Tapi kalau hak nggak boleh. Kalau kata hak, lawannya batil. Paham nggak? Kata hak lawannya batil. Tapi kalau shawab, lawannya khata'. Jadi bagaimana Imam Syafi'i itu buka pintu untuk apa? Menerima kebenaran orang lain. Ijtihadnya, ijtihad manusia, di mana bisa dia berijtihad kan kembali kepada apa? Kepada latar belakang pendidikannya, pengetahuannya. Manusia beda-beda dalam ilmu. Betul nggak? Apalagi dari masa ke masa, bisa saja ijtihad pada zaman dulu ditemukan salah. Seperti masa kandungan yang terpanjang, ada yang bilang 4 tahun. Ilmu membuktikan mustahil hal tersebut. Nabi aja 9 bulan. Betul nggak? Jadi dalam hal ini kita nggak bisa sama sekali dalam perbedaan pendapat kita menggunakan kata syubhat. Karena syubhat digunakan ya untuk sesuatu yang menyerupai yang halal dan menyerupai yang haram. Dalam ijtihad adalah yahtamilus shawab wal khata'. Kalau dia sudah berijtihad sungguh-sungguh, ternyata terbukti ijtihadnya salah. Padahal dia sudah berjuang ya, dan dengan lapang dada berusaha untuk mencari menerima kebenaran, dia dapat pahala. Tapi yang tepat mendapatkan 2 pahala. Ini penghargaan dari Allah. Tapi sayangnya manusia menempatkan dirinya sama dengan Allah. Bahkan di atas Allah. Di mana surga tergantung mulutnya. Siapa yang dimasukkan neraka, yang masuk surga. Tidak benar seperti ini semuanya. Tapi yang bukan menjadi wewenang kita kembalikan pada Allah. Yang menjadi wewenang kita sebagai manusia hendaklah kita bertawadhu dan tidak bersikap angkuh, bangga diri seperti syaitan. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terkadang itu ucapan-ucapan tadi, oh ini Ustadz syubhat lah seperti itu. Ini sebenarnya mau itu menggiring masyarakat ini harusnya kepada pendapat saya. Padahal ketika pendapat kan orang bisa benar. Mungkin dia seorang dia terkadang dia mungkin salah, tapi terkadang juga ada pendapatnya benar seperti itu. Yang jadi patokan bukan kalau di label ini Ustadz syubhat, akhirnya ya, semuanya kita anggap darinya salah. Ya. Padahal yang harus kita jadikan patokan bukan orangnya. Kan apa yang diucapkannya itu, kita ukur apakah itu berdasarkan ilmu, sesuai dengan ilmu atau tidak. Kan kita diperintahkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sampai Sayyidina Ali mengatakan khudhil hikmata walau min famil bahaim. Ambillah hikmah, ambillah ilmu, ambillah sesuatu yang bermanfaat, walau itu keluar dari mulut binatang sekalipun. Nah inilah yang artinya bagaimana kalau Al-Qur'an menjelaskan tegas sekali. Jadi nggak mengeneralisir kalau orang sudah dilabelin dia Ustadz syubhat udah semuanya syubhat. Padahal kadang ya orang mungkin dia salah ketika berpendapat, kemudian pendapat yang lain dia benar seperti itu. Ya bisa diambil yang benarnya seperti itu. Urusan dia yang salah ya kalau kita bisa nasihatin, kita nasihatin dia seperti itu. Kasih pandangan. Ya, nggak bisa seorang langsung dilabelin seperti itu. Apalagi dibusukkan. Dibusukkan lagi, udah seperti itu. Jangan ulang itu dengerin seperti itu. Pada zaman sahabat Nabi dulu, mereka berijtihad biasanya ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Oleh karena itu sahabat-sahabat besar nggak diizinkan keluar dari Madinah. Pada zaman Abu Bakar, Umar nggak boleh keluar. Pada zaman Sayyidina Utsman, rupanya orang di sekeliling pemerintahan Utsman ini gerah menghadapi sahabat yang sering mengkonter perbuatan mereka yang nggak benar. Akhirnya sahabat nggak tahan, minta izin keluar dari Madinah, diizinkan pada saat itu. Akhirnya terjadi perbedaan. Ya, dan ijtihad bukan lagi bersifat kolektif tapi bersifat individual. Nah ini kan bahaya kan? Bahaya. Nah kita seharusnya dalam hal-hal yang sifatnya bersifat publik bukan domain pribadi, seharusnya ijtihadnya juga jama'i kolektif. Itu angka indahnya.
bukan mencari menang. Nah, seperti contohnya dalam itsbat ru'yat. Saya perhatikan dalam sidang itu sidang untuk mencari kemenangan bagi kelompok masing-masing. Seharusnya duduk sama-sama, hati dihadapkan ke hadapan Allah, mencari petunjuk dan keridhaan Allah. Kalau tidak terdapat titik temu, sudah punya katakan Muhammadiyah bersama yang sejalan silahkan jalankan, NU bersama yang sejalan silahkan jalan. Kalau masing-masing punya dalih yang dianggap kuat, bukan saling mencerca. Kalau mau perang, nah perangi Zionis Israel. Bukan memerangi sesama Muslim, lalu melukai hati perasaan saudaranya, ini nggak benar sama sekali. Oleh karena itu kelompok-kelompok yang biasa melukai hati orang, memojokkan orang, mendiskreditkan orang, melakukan tahdir, ini sebetulnya khawarij yang mesti betul-betul diawasi oleh umat agar mereka tidak terjerumus dalam fitnah. Karena sudah sekian lama kita umat Islam di Indonesia ini terombang-ambing di tengah-tengah suasana yang membingungkan, kesian masyarakat awam. Mereka dibully, mereka dipagar, dimanfaatkan untuk kelompok tertentu. Seorang dai seharusnya mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai kiblat, tidak. Sebagaimana Rasul ud'u ila sabili rabbik. Kemudian juga qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Oleh karena itu Rasul memanggil orang-orang yang mengikutinya sahabat. Sahabat menuju Allah. Dia nggak mengatakan murid seperti sama, tidak, sahabat menuju Allah. Bilal dimuliakan menjadi sahabat Nabi. Coba lihat. Jadi kita di sini betul-betul harus kembali mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat tidak pernah melakukan tahdir kecuali pada orang-orang munafik. Orang munafik. Nah, ciri orang munafik kalau bicara bohong, kalau diberikan amanat khianat, kalau berjanji tidak menepati janjinya, betul tidak? Wa idza khasama fajar, ya. Mereka lebih condong kepada orang di luar Islam daripada kepada orang-orang Islam. Mereka mengatakan bahwasannya bahaya bid'ah lebih dahsyat dibandingkan bahaya Yahudinya. Yang mereka masukkan bid'ah hanya karena perbedaan pendapat. Karena mereka tidak memahami kata bid'ah. Akhirnya kesian saudara-saudara mereka kaum muslimin yang menjalankan apa yang mereka yakini dari pendapat para ulama dikecam sebagai ahli bid'ah. Nah, kalau ingin memberikan nasihat yang baik, bukan kecaman. Nah, kalau Anda memang siap untuk berperang, nah, kita usahakan cari angkutan, bisa berangkat mereka menuju ke Palestina, atau menuju ke Libanon, atau menuju ke Suriah. Tapi jangan perangi orang Islam, perangi musuh-musuh Islam. Kalau diajak perang pelatat pelitut, lalu mengajak orang untuk melakukan jihad sunnah, yaitu ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, ya. Apa-apaan ini? Kita mau dibawa kemana dengan ajakan-ajakan semacam ini? Jadi, marilah bersama-sama kita betul-betul berupaya untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang disepakati, katakan sami'na wa ata'na. Jangan kalian melakukan pembenaran atau cari-cari alasan. Yang berbeda, mari kita berlapang dada. Ini merupakan daerah ijtihad. Serahkan kepada ulama kita, jangan awam berijtihad. Awam ikuti ulama-ulama yang dipercaya. Kalau ada ulama mengajak kita berselisih, bertikai, bermusuh-musuhan, tinggalkan ulama ini. Kalau tidak, Anda bakal dibawa menuju adab api neraka. Karena Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam dialog berikutnya. Mudah-mudahan ini jelas dapat difahami, mengajak ke arah persatuan, tidak menaburkan kebencian, permusuhan, atau menunjukkan ego kita yang berbicara di Rasul. Tidak. Kita semua orang-orang yang lemah, yang penuh kebodohan, berusaha untuk mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kalau ada yang salah, semoga Allah ampuni. Kalau benar, semoga Allah berkahi dan memberikan manfaat buat umat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iwan dan Ahmad dengan tadi pembahasan mengenai subhat dan juga tasabuh telah diuraikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.